Pernahkah saudara mendengar jam kiamat, Doomsday Clock? Jam kiamat ini dibuat pada tahun 1947 oleh sekelompok ilmuwan yang top-top pada zaman itu, termasuk Albert Einstein. Apakah dunia ini akan berakhir? Tanyaan daripada jutaan orang. Apakah dunia akan kiamat atau tidak? Itu menemukan jawaban yang sama baik dari Alkitab maupun dari ilmu pengetahuan. Bagi para ilmuwan, mereka mencoba mencari tahu bagaimana caranya alam semesta ini akan berakhir. Yang pertama itu Big Crunch. Ada yang mengatakan, oh tidak demikian. Justru alam semesta akan terus mengembang sampai kemudian berakhir dalam kedinginan. Ada yang bilang berakhir dengan the big rip. Kata Alkitab, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Pertanyaan utama kita adalah bagaimana kita harus hidup? Yaitu kita diminta untuk hidup suci. Yang kedua, memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Saudara sekalian, bahwa dosa itu memang fun. Tapi Tuhan itu menyuruh kita hidup suci bukan karena dia nggak suka lihat kita senang-senang sedikit, saudara sekalian. Tuhan itu menyuruh kita hidup suci karena dia tahu persis bahayanya dosa. Hati-hati, dosa mengintai kamu. Tuhan itu kasih peringatan, tetapi keputusan itu ada di tangan kita untuk berbuat dosa atau tidak. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak bertanggung jawab atas dosa kita. Kenapa kita ini diminta oleh Tuhan untuk kita ini hidup suci? Karena kekudusan adalah perlindungan. Ada dua hal tentang dosa yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah daya tarik dosa. Dosa itu punya daya tarik yang luar biasa. Ada hal yang kedua, yaitu daya rusak dosa. Daya rusak dosa itu begitu mengerikan. Pertama-tama luasnya jangkauan. Bahwa dia itu kena ke semua orang, semua manusia. Saudara perhatikan kata-kata dari orang kaya raya ini, Warren Buffett. Diperlukan waktu 20 tahun untuk membangun nama baik dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda merenungkan ini, Anda akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Daya rusak dosa. Karena yang kedua, lamanya jangkauan. Selama kita hidup, sesudah kita mati. Bahwa akhirnya dosa seseorang kemudian itu sampai berdampak kepada Tuhan. Nama Tuhan itu sering dijadikan sasaran ejekan dan kemarahan orang. Karena apa? Gara-gara perbuatan orang Kristen. Nama Tuhan itu ada di tangan kita. Kalau Tuhan itu penting buat kita, maka pasti kita ada waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kejatuhan itu terjadi ketika kita jauh dari Tuhan. Sebab dekat dengan Tuhan itu berarti mendapat kekuatan dari Tuhan. Semakin kita menjauh dari Allah, semakin kita mendekat kepada iblis. Karena dekat dengan Allah itu adalah perlindungan. Perjumpaan dengan Tuhan itu selalu transformatif. Nah, tapi perubahan itu harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya dengan cara terus dekat dengan Tuhan.